Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla au adlima au udlama au ajala yujala alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti majelis ini, dan alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kitab Hadis Sahabah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang al-infaq 'alal fuqara wal masakin walil hajah. Bagaimana infak atau pembelanjaan yang dilakukan kepada orang-orang fuqara dan masakin serta orang-orang yang membutuhkan. Dan ini adalah kisah yang terkait dengan Umar ketika menjadi khalifah, kemudian bagaimana sikap Umar radhiyallahu an terhadap rakyatnya yang ketika itu dalam posisi membutuhkan. Riwayat ini menarik untuk kita simak karena pertama, kalau kita perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai pemegang kebijakan pada waktu itu, meskipun beliau tidak secara langsung berhadapan atau sebagai pihak yang bertanggung jawab ya untuk mendistribusikan tadi, tetapi Umar bin Khattab sebagai penanggung jawab secara umum, dalam hal ini sebagai kepala negara, pada akhirnya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Motivasi itulah yang kemudian mendorong Umar bin Khattab untuk memastikan jadi setiap tanggung jawab yang ada di bawahnya itu betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang kita bisa ambil sebagai pelajaran. Bagaimana kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an memuhasabah anak buahnya atau bawahan-bawahannya untuk memastikan bahwa apa yang harusnya dilakukan sehingga bisa memastikan setiap rakyat yang ada di bawahnya itu betul-betul tidak ada lagi yang kelaparan. Nah, ini nanti juga bisa menjadi pegangan bagi kita atau pedoman bagi kita yang membedakan antara Islam dengan yang lain ya dalam melihat kemiskinan. Sebelum kita mulai ya, itu dari sekedar pengantar ya, gambaran umum. Kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, juga untuk guru-guru kita semua, untuk kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barakah ilmu dan menjadikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala diniyah wal kunyatun salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-infaqu 'alal fuqara wal masakin walil hajati. Jadi infak kepada orang-orang fakir. Infak yang dimaksud di sini bukan berarti infak dalam arti seperti kita ya rakyat biasa atau orang biasa ngasih gitu, bukan itu maksudnya ya. Tapi infak di sini itu maksudnya adalah pembelanjaan yang dilakukan baik itu oleh individu, oleh kelompok maupun oleh negara. Kepada siapa? Fuqara, orang-orang fakir, kemudian masakin, orang-orang miskin, dan alil hajah. Alil hajah itu siapa? Alil hajah itu orang-orang yang punya hajat, punya kebutuhan. Nah, ini alil hajah. Nah, sedikit Al-Fakir ingin sampaikan,
Islam itu menetapkan standar, ya kalau kita bicara dalam konteks standar kemiskinan, kalau kita sekarang pakai ukuran Bank Dunia itu kan $2, ya kan? Jadi kalau $2 itu kecil sekali, karena ukuran dolar itu bisa fluktuatif di masing-masing negara, di masing-masing wilayah itu bisa berbeda. Tapi kalau Islam, nah ini tadi yang ingin Al-Fakir sampaikan, Islam itu memastikan bagaimana caranya Islam itu menyelesaikan kemiskinan dengan memastikan bahwa orang-orang miskin, ya fuqara wal masakin itu punya akses secara langsung gitu terhadap kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasarnya yang dijamin oleh Islam itu ada 3. Yang pertama adalah sandang, papan, dan pangan. Itu harus dipastikan masing-masing itu punya akses, ya masing-masing itu terpenuhi gitu. Jadi tidak bisa kita menggunakan hitungan seperti dalam sistem ekonomi sekarang, pakai misalnya rasio income per kapita, nggak bisa. Rasio income per kapita itu misalnya katakanlah Indonesia ini ya penghasilan 1 tahunnya itu kan jauh di bawah Singapura, ya jauh di bawah Malaysia. Itu tidak cukup. Satu orang kalau menggunakan rasio itu katakanlah hitungannya misalnya sekian $1.000 ya per tahun, itu tidak cukup. Kenapa? Karena angka itu tidak mencerminkan realitas di lapangan. Nah karena itu Islam tidak menggunakan ukuran seperti itu. Yang dijadikan ukuran dalam Islam itu adalah kepastian masing-masing orang mulut dan perutnya itu terisi. Itu bukan hitungan angka tadi. Tidak ada artinya angka-angka itu kalau ternyata masih ada orang-orang yang kelaparan. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian man bata syab'an, ketika dia di malam hari bisa tidur nyenyak dalam keadaan perutnya kenyang, wajaruhu jau'an, sementara tetangganya kelaparan. Tidak beriman orang seperti itu, kata Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang tidak punya, tidak bisa mengakses makanan, sehingga kemudian dia dalam keadaan kelaparan. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi ini perbedaan yang sangat mendasar, ya. Oleh karena itu Islam, jadi misalnya begini, nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita nanti. Kalau misalnya ada pejabat atau ada penguasa cukup yakin dengan pertumbuhan 5%, dengan pertumbuhan 4%, 7% itu nggak ada artinya kalau pertumbuhan itu tidak bisa memastikan setiap kepala, setiap perut tadi itu terisi. Nggak ada artinya itu. Kenapa? Karena belum tentu pertumbuhan yang tinggi, belum tentu angka income per kapita yang rasionya tadi tinggi itu terbukti bisa menyelesaikan kasus per kasus. Kenapa? Karena problem ekonomi yang sesungguhnya itu bukan persoalan income per kapitanya, bukan persoalan pertumbuhan ekonominya, tetapi yang menjadi masalah itu adalah distribusi. Itu yang harus kita pastikan. Oleh karena itu, cara pandang Islam itu berbeda dengan cara pandang kapitalis. Ya, ini harus dipahami. Ya, jadi cara pandang Islam itu berbeda dengan cara pandang kapitalis. Kalau kapitalis itu hitungannya income per kapita, hitungannya pertumbuhan ekonomi. Kalau Islam itu adalah distribusi. Artinya masing-masing kepala, masing-masing mulut, masing-masing perut tadi itu semuanya kebagian. Itu penting. Kenapa? Karena mereka masing-masing nanti akan minta pertanggungjawaban dari depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bayi kelaparan, ada yang, nah nanti di dalam riwayat ini akan diceritakan itu. Ya, jadi kalau ada yang kelaparan, ada yang tidak punya akses makanan, maka mereka akan minta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sikap Umar keras sekali kepada pejabatnya. Kata Umar, sebelum kita ditanya oleh Allah, mending kamu saya tanya duluan. Sebelum kita dihisab oleh Allah, mending mereka meminta pertanggungjawaban kamu sekarang. Ini untuk memastikan supaya apa? Masing-masing mulut dan perutnya tadi itu tidak ada yang kelaparan. Nah, ini gambaran yang luar biasa. Coba bayangkan kalau seandainya filosofi ini, pandangan ini, ya, paham ini, pemahaman ini itu yang diterapkan.
maka insya Allah tidak ada orang kelaparan di muka bumi ini. Dan itulah yang menjadikan Islam kenapa ketika diterapkan sepanjang 14 abad yang lalu, ya, maka Islam itu bisa memastikan jaminan itu. Dan itu ditulis, ya, oleh Will Durant di dalam bukunya, kalau judul bahasa Arabnya itu adalah At-Tarikh, ya, Tarikhul Khadarah, ya, Tarikhul Khadarah, atau The History of Civilization. Itu orang Barat itu mereka mengakui itu, ya, mengatakan belum pernah ada dalam sejarah peradaban umat manusia yang bisa menandingi kehebatan peradaban Islam, karena Islam itu bisa memastikan, ya, bagaimana jaminan kesejahteraan tadi itu luar biasa. Nah, ini yang diangkat di dalam kitab Hadits Sahabah oleh Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Ini adalah kisah tentang seorang badui, perempuan badui. Kisatu Arabiyyin ma'a Umar radhiyallahu anhu. Jadi kisah bagaimana seorang perempuan badui dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhraja Abu Ubaid fil Amwal. Abu Ubaid telah mengeluarkan di dalam kitabnya Al-Amwal. Kitab Al-Amwal ini merupakan salah satu kitab yang ditulis pada zaman Abbasiyah, dan kitab ini menjadi rujukan penting di bidang ekonomi, ya, selain kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf. Nah, di dalam kitab Al-Amwal dan kitab Al-Kharaj ini karena ditulis pada zaman keemasan Islam, ya, selain itu memang kitab ini juga ditulis untuk menjadi panduan khalifah pada zamannya. Al-Kharaj itu adalah kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf atas permintaan, ya, Khalifah Harun ar-Rasyid pada waktu itu, ya, dan di situ nanti ada banyak riwayat, ya, karena itu kitab ini menjadi rujukan sangat penting, dan itu bisa dikatakan merupakan buku induk, ya, buku induk, karena itu adalah kitab yang ditulis di bidang, ya, ekonomi atau keuangan, yang ditulis, ya, sedemikian rupa dengan mencantumkan sanad dan riwayat, sehingga kredibilitas dari kitab ini sangat tinggi, ya, akurasinya sangat tinggi, gitu. Jadi bukan klaim, ya, karena sanadnya jelas, matanya juga begitu. An Umair ibni Salamah ad-Du'ali radhiyallahu anhu, dari Umair ibni Salamah ad-Du'ali radhiyallahu anhu, qala bainama Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar radhiyallahu anhu nisfan nahari, ya, nisfan nahari, di pertengahan, jadi waktu nahar itu, ya, jadi pagi, ya, kalau dalam bahasa Arab itu, jadi mulai dari terbitnya fajar sampai ghurubus syamsi itu disebut nahar kalau dalam bahasa Arab itu, ya, jadi mulai dari terbitnya fajar sampai ghurubus syamsi itu disebut nahar. Lawannya nahar itu lail, ya, lawannya nahar itu lail, ketika matahari tenggelam sampai subuh itu lail namanya. Nah, nisfan nahar itu berarti di pertengahan tadi. Nah, karena itu di dalam riwayat ini disebutkan di waktu pertengahan tadi. Kapan waktu pertengahan itu? Yaitu waktu zawal. Waktu zawal itu ketika matahari ada di tengah-tengah, ya. Nah, di situ disebutkan qailun fi dhilli syajaratin. Umar bin Khattab ketika itu sedang qail. Qail di sini bukan ngomong, ya. Meskipun qail itu juga merupakan bentuk fa'il dari kata, ya, qala. Qail itu bisa fa'ilnya, ya, dari kata qala. Tapi qail itu juga bisa merupakan fa'il dari qailulah. Qailulah itu apa? Tidur waktu siang. Jadi tidur sebelum zuhur itu namanya qailulah. Orang yang tidur di waktu sebelum zuhur itu disebut qail. Nah, itu. Nah, jadi bukan orang yang ngomong. Nah, ini makanya kadang-kadang bentuknya sama tapi konteksnya berbeda, maknanya berbeda. Itu uniknya bahasa Arab itu, ya. Nah, di sini disebutkan nisfan nahari, jadi pada waktu pertengahan siang itu Umar dalam keadaan tidur qailulah fi dhilli syajaratin, di bawah bayang-bayang. Dil itu maknanya adalah bayang, ya, bayang-bayang, maksudnya berteduh di bawah apa? Di bawah pohon. Wa idza, tiba-tiba, ya, ini apa namanya, untuk menggambarkan keadaan, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan, ya, fujaah, ya. Jadi tiba-tiba
a'rabiyatun, ada seorang perempuan Badui, dia ada di dekat Umar bin Khattab, ya kan? Ada di dekat Umar bin Khattab. Perempuan ini juga tidak ngerti kalau itu khalifah. Perempuan ini nggak ngerti kalau itu khalifah. Suatu ketika dalam riwayat yang lain disebutkan ada utusan Romawi yang datang menghadap khalifah Umar bin Khattab. Dipikir Umar bin Khattab waktu Kailullah itu ada di rumah. Ya, ternyata tidak. Ya kan? Kita bisa membayangkan rumahnya Sayyidina Umar meskipun khalifah itu kan nggak ada AC-nya. Ya kan? Jadi bayangkan kalau tidur di waktu siang di rumah itu kira-kira panas gitu ya. Nah, maka nyari tempat yang isis. Ya kan? Nyari tempat yang semriwing, dingin. Di mana itu? Di bawah pohon. Nah, itu tempat favoritnya Umar tidur siang itu. Ya kan? Nah, jadi Umar bin Khattab kelulahnya tidur di bawah pohon. Masya Allah. Ya, karena zaman itu nggak ada AC. Subhanallah. Jadi ketika Umar bin Khattab tidur di situ, dan itu bukan sekali dua kali, karena tadi ada riwayat yang lain ketika ada utusan Romawi datang, Umar bin Khattab ternyata dicari di situ juga, tidurnya di tempat itu, di bawah pohon tadi itu. Nah, apa yang terjadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berada di situ tadi? Fatawassamatin nasa, ya, faja'atsu. Nah, jadi perempuan Badui tadi itu, dia kelihatannya sudah punya feeling. Dia punya feeling, ya, punya feeling kalau orang yang didatangi ini bisa. Dia tidak punya gambaran kalau itu khalifah, tapi dia berharap orang itu adalah orang yang bisa menyampaikan pesannya, karena dia ingin menyampaikan sesuatu. Pesannya apa? Dia wanita yang mempunyai hajat, dan hajatnya itu belum terpenuhi, belum dipenuhi oleh negara, kemudian dia ingin menyampaikan hajatnya kepada orang yang dianggap orang itu bisa menyampaikan hajatnya. Maka kemudian fatawassamatin nasa faja'atsu. Jadi dia mencari kira-kira siapa gitu orang yang diharapkan itu akan bisa menyampaikan hajatnya tadi. Maka kemudian perempuan itu mendatangi Umar pada saat Umar sedang tidur qailullah tadi. Ya, perempuan itu mendatangi Umar pada saat tidur qailullah tadi. Faqalat, maka kemudian perempuan itu berkata, inni imra'atun miskinah, katanya, saya ini perempuan miskin, waliya banuna, dan kami ini punya anak laki-laki. Ya, banun itu bukan hanya satu, berarti anak laki-lakinya lebih dari satu. Wa inna amiral mu'minin, nah ini, dan sesungguhnya amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab, padahal yang di depannya itu adalah Umar bin Khattab. Wa inna amirul mu'minin Umar bin Khattab kana ba'ata Muhammad. Umar bin Khattab amirul mu'minin telah mengutus Muhammad. Siapa Muhammad yang dimaksud di sini? Ibni Maslamah radhiyallahu anhuma. Muhammad ibni Maslamah radhiyallahu anhuma. Sa'in, dengan berjalan kaki, ya. Falam yu'tina, tetapi sayangnya Muhammad bin Maslamah ketika diutus kepada kami, dia tidak memberikan apa yang kami perlukan. Falam yu'tina, katanya, karena itu kami masih membutuhkan, kami masih hajat kami belum terpenuhi. Ini yang tadi Al-Fakir sampaikan, bahwa di dalam Islam itu bukan persoalan rasio income per kapita, bukan persoalan pertumbuhan ekonomi, tapi persoalan kepastian masing-masing mulut dan perut tadi itu terpenuhi hajatnya. Itu yang harus dipastikan. Jadi meskipun utusannya itu sudah sampai di situ, tapi ternyata masih ada orang yang belum mendapatkan bagiannya, dia komplain. Nah, ini juga menunjukkan bahwa rakyat itu ngerti haknya. Rakyat itu ngerti haknya. Jadi kalau ada rakyat komplain karena perutnya lapar, karena beban hidupnya berat,
maka pejabat yang mengerti kewajibannya dia nggak akan marah, apalagi bikin undang-undang, ya kan, yang akan memenjarakan, menangkapi mereka yang protes. Ini hisabnya berkali-kali lipat nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati-hati. Ini. Fala'allaka, kemudian perempuan itu mengatakan fala'allaka, semoga engkau. Ini kalimatnya begitu kepada Amirul Mukminin. Dia nggak ngerti karena itu bukan, itu orang biasa. Masa Amirul Mukminin tidur di bawah pohon itu. Fala'allaka yarhamukallah. Ini doanya. Fala'allaka, semoga engkau dan Allah semoga merahmatimu. Antashfa'alana ilaihi, bisa membantu kami, menolong kami untuk menyampaikan kepadanya atau membawa kepadanya. Ini kalimat perempuan tadi kepada Umar bin Khattab. Perempuan itu nggak ngerti kalau itu ternyata adalah Umar bin Khattab. Qala, maka Umar bin Khattab langsung fasaha. Umar bin Khattab langsung teriak. Bayangkan, dari tidur didatangi perempuan, perempuan itu ngomong begitu, Umar bin Khattab langsung teriak. Soha itu ya bisa diartikan menjerit, bisa diartikan teriak. Yarfa'a, ya, siapa yang diteriaki? Yarfa. Siapa yarfa? Yarfa itu adalah hajib. Hajib itu pembantunya khalifah. Orang yang apa namanya, ya ibaratnya yang inilah bisa disebut hajib itu kalau di dalam sistem pemerintahan Islam, ya orang dekatnya yang membantu urusan-urusan teknis tadi. Misalnya ini kan Umar bin Khattab itu tidak sedang bersama dengan Muhammad bin Maslamah, sedangkan perempuan itu komplain tentang siapa? Muhammad bin Maslamah. Umar ketika itu sedang tidur kailulah, lalu Umar memanggil, teriak, memanggil. Siapa yang dipanggil? Yarfa, ya. Nah ini sahab yarfa, maksudnya Umar bin Khattab teriak memanggil Yarfa. Apa kata Umar bin Khattab? Anitu Muhammad ibnu Maslamah, panggil Muhammad bin Maslamah. Nah ini kaget juga mungkin perempuan itu ya, siapa orang ini ya, tiba-tiba didatangi langsung ngomong seperti itu. Nah, berarti feelingnya dia tepat karena dia mendatangi orang yang tepat. Nah ini faqalat, kemudian perempuan itu berkata, innahu anjahu li hajati, ya sesungguhnya dia, maksudnya Muhammad bin Maslamah, anjahul hajari antakum mama'ilaihi. Jadi perempuan ini punya hajat dan dia memang punya harapan agar Umar bin Khattab yang diminta tadi, antakum mama'ilaihi, engkau ya bersamaku mendatangi dia, ya, dengan harapan anjahali hajati, dia akan memenuhi kebutuhanku. Ini. Faqala, maka kemudian Umar mengatakan, innahu sayaf'al. Ya, kalau tadi mungkin dia berharap mungkin Yarfa yang bisa mengantarkan. Kata Umar bin Khattab, innahu sayaf'al insyaallah. Ya. Dia akan melakukan itu insyaallah. Faja'ahu Yarfa. Yarfa kemudian datang kepada Umar bin Khattab. Faqala, ajib. Kata Umar, faja'a, ya, faqala, maka Yarfa ini yang mengatakan Yarfa, ajib faja'a. Jadi Yarfa itu mendatangi Muhammad bin Maslamah, kemudian Muhammad bin Maslamah diberitahu oleh Yarfa, kamu harus penuhi panggilan atau kamu harus penuhi. Jadi ajib di situ maksudnya adalah penuhilah panggilan Amirul Mukminin, ya. Kemudian faja'a, Muhammad bin Maslamah pun datang. Faqala, maka kemudian berkata Muhammad bin Maslamah, assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Ya, assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Fastahyatil mar'atu, katanya. Ya, fastahyatil mar'atu minhu. Jadi perempuan itu merasa malu. Malu kepada siapa? Umar bin Khattab. Ternyata yang diminta tadi itu adalah khalifah. Nah, ini Masya Allah. Itu juga menunjukkan betapa tawaduknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, betapa tawaduknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang pejabat negara, ya, tidur istirahat sebegitu rupa,
Nah ini juga menjadi pelajaran, dan itu pelajaran diambil oleh tentara Romawi kemudian. Kenapa Umar bin Khattab bisa begitu bersahajanya, bisa begitu santainya, tidur siang nggak pakai pengawal, nggak pakai forrider, nggak pakai macam-macam, nggak pakai apa namanya pas pampres, nggak ada gitu, ya. Kenapa gitu? Kemudian tentara Romawi itu mengatakan begini, oh saya tahu jawabannya, karena khalifahmu adalah khalifah atau pemimpin yang adil, pemimpin yang adil, sehingga dia tidak takut kedolimannya membayangi dirinya. Itu pemimpin yang adil begitu. Jadi semakin pemimpin itu butuh banyak pengawal, semakin itu menunjukkan apa? Penjelasan dari orang Romawi tadi itu, tentara Romawi tadi itu menjadi jawabannya. Kalau raja kami nggak bisa seperti ini, dia kemana-mana selalu ada pengawal. Kenapa? Karena banyak kedoliman yang dia lakukan dan dia takut bayangan kedoliman itu membayangi dirinya, sehingga nanti takut, nanti jangan-jangan ada orang yang mau ngelempari dia, jangan-jangan ada orang yang mau ini. Masya Allah, itu jawabannya, ya, itu jawabannya. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi itu tidak membutuhkan pengawal dan bisa seperti itu? Maka perempuan tadi malu, fastahyatil mar'atu minhu, perempuan tadi malu dengan Umar bin Khattab, karena ternyata orang yang diminta tolong itu atas faulana ilaihi, apakah kamu bisa membantu aku untuk membawa kepadanya? Ternyata itulah Umar bin Khattab, dan ternyata orang yang dikomplain, ya, yang disebut-sebut Amirul Mukminin tadi itu di hadapannya itu, Masya Allah. Kemudian apa katanya? Faqala Umar, wallahi, kata Umar, demi Allah. Nah ini gambaran ya tentang bagaimana seorang khalifah tadi. Wallahi, demi Allah, ma'alu, aku tidak akan lalai. Alu di sini maksudnya ma'uqassiru. Aku tidak akan lalai, aku tidak akan melengah-lengahkan, aku tidak akan menunda-nunda. Itu maknanya. Ma'alu an akhtar khiyarakum, untuk memilih orang terbaik di antara kalian. Ini kata Sayyidina Umar. Jadi maksudnya apa? Si Muhammad bin Maslamah ini sudah berada di depan Umar bin Khattab. Ketika dia berada di depan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab mengatakan, wallahi ma'alu, demi Allah, aku tidak akan lalai an akhtara khiyarakum, untuk memilih orang yang terbaik di antara kalian. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Muhammad bin Maslamah itu bukan orang sembarangan, karena Muhammad bin Maslamah lah orang yang pernah ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi amir sementara, ya, yang memimpin negara pada saat Rasulullah keluar dalam perang Khaybar, ya, dalam perang Tabuk itu, ya, ketika itu yang apa namanya ditunjuk untuk menjadi amir sementara itu adalah Muhammad bin Maslamah. Nah, artinya Muhammad bin Maslamah ketika ditunjuk oleh Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu iktidak bir Rasul, meneladani Rasulullah. Orang yang ditunjuk oleh Nabi ini kan, makanya Umar bin Khattab mengatakan, ma'alu an akhtara khiyarakum, aku tidak akan lalai untuk memilih orang terbaik di antara kalian. Coba bayangkan, orang yang terbaik saja yang dipilih, ternyata masih ada kasus seperti tadi. Apalagi kalau yang dipilih itu adalah orang yang biasa-biasa, bukan orang terbaik. Masya Allah, ini loh apa namanya Amirul Mukminin itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kaifa anta, bagaimana kamu qailun akan ngomong idza sa'alakallahu ta'ala, kalau nanti kamu ditanya sama Allah, kamu mau ngomong apa kalau kamu nanti tanya oleh Allah? Coba, ya, an hadihi, tentang kasus ini, tentang perempuan ini. Fadama'at aina Muhammad ibni Maslamah, langsung matanya Muhammad bin Maslamah, ya, mengalir. Matanya Muhammad bin Maslamah langsung mengalir, nangis dia, ya. Itu kalau yang ngomong orang yang bertakwa, yang dia ngomong bertakwa, nyambung hatinya. Tapi kalau bayangkan yang ngomong itu korup, yang dia nggak begitu, kira-kira paling cengengesan, ya kan? Paling cengenges, kamu ngomong nggak begitu, kamu sendiri, gitu, cengengesan. Tapi karena yang ngomong ini Amirul Mukminin, orang yang bertakwa kepada Allah, hatinya bergetar, maka
Getaran itu sampai kepada hati Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah hatinya bergetar, keluar air matanya, meleleh. Fadama'at ainahu, maka kedua matanya kemudian mengalirkan air mata. Faqala, summaqala kemudian Umar kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Innallaha ba'asa ilaina nabiyahu." Sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kita nabinya. Fasaddaqnahu, dan kami telah membenarkan nabinya. Wattaba'nahu, dan kami telah mengikutinya. Fa'amila bima amarahullahu bi, dan nabi itu telah mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Faja'ala sadaqata, nah ini yang dilakukan oleh Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam itu telah menjadikan sedekah li ahliha. Li ahliha itu ada li ahli sedekah. Siapa orang yang berhak mendapatkan sedekah? Orang yang berhak ahlinya. Siapa itu? Fuqara, masakin, ahlul hajah, orang-orang yang punya kebutuhan. Itu ahli sedekah. Orang yang punya hak atas sedekah itu. Dan Nabi telah menjadikan sedekah untuk itu. Minal masakin, di kalangan orang-orang miskin. Hatta qabadahallahu ala dalika, sampai Allah mencabut nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tetap istiqomah menjalankan itu. Masya Allah. Jadi makanya, jadi kalau sekarang kan orang kadang-kadang berpikir tentang ekonomi Islam, itu pikirannya cuma zakat, sedekah, infak. Enggak. Ya, ekonomi Islam itu bukan hanya itu. Kemudian ya, dalam kasus tadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa distribusi itu sampai. Ya, Rasulullah itu memastikan bahwa distribusi harta itu sampai. Itu yang harus dipahami. Sumastakhlafallahu Abu Bakrin, kemudian Allah menjadikan Abu Bakar menjadi penggantinya. Penggantinya siapa? Pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amila bisunnatihi, Abu Bakar juga mengamalkan tuntunannya Nabi tadi. Hatta qabadahallah, sehingga Allah juga mencabut nyawanya. Summa istahlafani, kemudian aku ya dijadikan oleh Allah untuk mengganti Abu Bakar, mengganti Rasulullah. Jadi sebutan Abu Bakar itu khalifatu Rasulillah. Kemudian sebutan Umar itu adalah khalifati Rasulillah. Kata Umar bin Khattab, kepanjangan. Ya, kepanjangan. Nanti kalau khalifah yang ketiga, khalifah Rasulullah, panjang. Makanya kata Umar bin Khattab, ya, akhirnya kemudian dipanggil apa? Amirul Mukminin. Nah, itu. Jadi Amirul Mukminin itu pertama kali digunakan untuk memanggil siapa? Umar bin Khattab. Karena awalnya dipanggil khalifah Rasulullah, kepanjangan. Ya. Nah, ini, ya. Itu. Kemudian ya di situ disebutkan falam alu an akhdara khiyarakum, aku tidak pernah lalai, aku tidak pernah lupa untuk memilih orang yang terbaik di antara kalian, kata Umar bin Khattab. In ba'atsuka, kalau aku mengutus kamu, siapa yang dimaksud oleh Umar? Muhammad bin Maslamah. Kalau aku mengutus kamu, fa'addi ilaiha, maka kamu harus menunaikan kepada perempuan itu shadaqatal ami, sedekah dalam waktu 1 tahun ini, wa ami awal, dan tahun pertama. Wa ma adri la'alli la'ab'atuka, dan boleh jadi aku tidak mengutusmu lagi. Masya Allah. Coba. Jadi Umar kemudian menitahkan kepada siapa? Muhammad bin Maslamah untuk memberikan kepada perempuan tadi apa yang diberikan? Sedekah yang menjadi bagiannya. Langsung selesai, diselesaikan di situ. Masya Allah. Jadi Masya Allah, ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Apa yang kemudian nanti terjadi? Summa da'ala, Umar bin Khattab kemudian memanggil perempuan itu. Ya, perempuan itu dipanggil bijamalin, dan diberi langsung 1 unta. Masya Allah. Langsung cash, dikasih cash, kasih unta 1. Ya,
Kemudian fada'alaha bijamalan akharain. Kemudian panggil lagi, diberi 2 unta yang lain lagi. Berarti berapa? 3 unta. Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, khudhi hada, ambil ini. Fa inna fihi balaghan, karena di dalamnya itu ada balag, ya. Balag di sini itu yaitu ma yatabalaghu wa yatawassalu bihi ila syai'il matlub anin nihayah, yaitu sesuatu yang akan mengantarkan dia kepada apa yang dia minta tadi. Kan dia tidak punya sesuatu untuk memenuhi hajatnya, maka kemudian Umar ngasih 3 unta tadi, yang dengan 3 unta itu harapannya apa menjadi hajat dia kemudian itu semua bisa terpenuhi. Dia bisa jual, dia bisa makan, ya, dia bisa ternak dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hatta ya'tiyakum Muhammadun, sehingga nanti kamu akan didatangi Muhammad. Faqad amartu ayyutiyaki haqqaki, dan aku sudah tuliskan SK, sudah tuliskan perintah, titah kepada siapa? Muhammad bin Maslamah, untuk memberikan kepadamu hakmu lil ami, tahun ini, wa ami awal, dan tahun, ya, awal. Maksudnya nanti tahun ini hakmu harus diberi, dan nanti. Jadi subhanallah, ya, ini cara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyelesaikan masalah yang terkait dengan komplain rakyatnya. Jadi kata fil kanzi, begitulah riwayat ini disebutkan di dalam kitab Kanzul Umal. Kanzul Umal itu adalah kitab kumpulan hadis, ya, yang ditulis oleh ulama India juga. Jadi di India ini masya Allah, ya, sampai hari ini itu ulama-ulama hadis itu banyak sekali, karena memang, ya, periwayatan di sana sampai hari ini masih dipertahankan. Nah, yang menulis kitab Kanzul Umal itu namanya Alauddin Al-Hindi, ya. Itu kitabnya berjilid-jilid, ya, kitabnya berjilid-jilid. Jadi ya, kalau kita sekarang membaca kitab hadis sahabat ini juga ditulis oleh ulama India, ya. Al-Kandahlawi itu India, ya. Kemudian Alauddin Al-Hindi tadi yang menulis kitab Kanzul Umal juga ulama India. Ini jadi kita nggak kebayang, ya, negara yang sekarang ini dikuasai oleh Hindu tapi tradisi ilmunya masya Allah masih bertahan. Ini hebatnya Islam. Nah, kemudian berikutnya adalah kisah binti Khufaf ibni Ima al-Ghifari ma Umar radhiyallahu anhu. Ini juga kisah lain. Nah, dari sini nanti kita juga bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, hatinya, ya, begitu luar biasa ketika melihat rakyatnya, apalagi dia punya hubungan dengan para sahabat. Jadi kalau tadi itu orang Badui, orang biasa, bukan sahabat, bukan siapa-siapa, tapi kemudian dia rakyat datang pada Umar penuh hajatnya. Nah, sekarang ini adalah kisah yang terkait dengan keluarga sahabat. Di dalam riwayat ini disebutkan wa akhrajahu wal Bukhari, ya. Jadi beliau dan Al-Bukhari itu meriwayatkan wal Bahaki an Aslam, dan Al-Bahaki dari Aslam, qala kharajtu ma Umar, katanya, aku pernah keluar bersama Umar. Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Khattab radhiyallahu anhu ila suki, ketika itu keluar ke pasar. Falahiqat Umaru, ya, falahiqat Umar imra'atun. Jadi ada seorang perempuan yang membuntuti Umar. Jadi ada perempuan ini membuntuti Umar. Ya, lahiqat itu jalan di belakangnya, ngikuti, gitu. Ya, syabatun, perempuan itu perempuan muda. Di sini disebutkan ismuha, namanya itu adalah Hamra, nama perempuan itu Hamra, ya, kama warada fil Bukhari min riwayati Aslam. Jadi ini riwayat dari Aslam. Aslam itu, ya, Aslam itu dalam film Umar bin Khattab itu yang membawakan apa? Gandum itu, ya. Nah, itu Aslam, ya, artinya pembantunya Umar. Nah, jadi perempuan tadi itu membuntuti Umar bin Khattab, perempuan muda, ya, namanya Hamra. Faqalat, kemudian perempuan itu berkata, ya Amirul Mukminin, wa ya Amirul Mukminin. Nah, kalau perempuan ini kenal Umar karena tadi punya hubungan, ya, karena dia
keturunan sahabat atau sahabat, jadi dia punya hubungan. Kalau yang pertama tadi nggak kenal, karena orang dari kampung. Kalau dulu kan belum ada televisi, jadi wajah Amirul Mukminin orang nggak tahu, ya kan? Nah ini halaka zauji katanya. Jadi halaka zauji, suamiku sudah meninggal. Ya, kalau kalimatnya di sini disebutkan halaka zauji, itu maksudnya halaka itu artinya celaka. Tapi kalau konteks riwayat ini itu maknanya adalah suamiku itu sudah tidak ada. Nah, siapa suaminya dia? Suami si perempuan ini itu adalah seorang sahabat, zaujua sahabiyun. Suaminya seorang sahabat. Li'anna man kana lahu fi dzalika zaman. Jadi karena orang yang hidup pada zaman Umar itu kan berkuasa 10 tahun setelah Abu Bakar cuma sebentar kan. Artinya bayangkan kalau hidup pada zaman Umar terus suaminya itu sudah punya anak, berarti kan dia umurnya sudah kebayang kan. Kalau katakanlah misalnya menikah umur 15 tahun saja, ya, itu berarti umurnya pada waktu itu sudah di atas, ya, 20 lebih kan, anggaplah 30 misalnya gitu. Kalau dia umurnya 30 tahun, berarti kan kemungkinan dia ketemu dengan Rasulullah, meskipun mungkin dia masuk dalam kategori sighar, sahabat junior gitu. Nah ini perkiraan, ya, yang disampaikan di sini. Jadi li'anna man kana lahu fi dzalika zaman aulad yadul ala anna lahu idrakan. Jadi artinya dia pernah ketemu Rasulullah, pernah ketemu dengan Rasulullah. Maka kemungkinan suaminya ini adalah seorang sahabat. Meskipun di sini disebutkan, ya, siapa namanya. Wa taraka sibatan, wa taraka sibyatan. Suamiku itu meninggalkan, bukan hanya meninggalkan aku, tapi meninggalkan sibyah. Sibyah itu adalah anak kecil, dari kata sobi, ya, bayi, meninggalkan bayi, sigharan yang masih kecil. Wallahi demi Allah katanya, ya, mayun dijuna Qur'an, di mana mereka anak-anak kecil ini yang ditinggalkan dari suamiku ini belum bisa masak. Kenapa belum bisa masak? Itu bahasa lain untuk menggambarkan saking kecilnya. Anak kecil kan belum bisa masak. Ya, coba bayangkan, nyalakan kompor saja belum bisa. Apalagi zaman dulu, kalau sekarang kan tinggal cetet. Zaman dulu, ya, pakai kayu. Ya, jangankan anak kecil, orang dewasa saja yang nggak biasa masak pakai kayu, nggak bisa nyalain. Apalagi ini anak kecil. Nah, jadi kalimat ini menunjukkan bahwa anaknya itu masih kecil-kecil. Walalahum zar'un, mereka tidak punya zar'un, tanaman, nggak punya sawah, nggak punya. Ya, wala dor'un itu embingnya susu yang diperas itu. Mereka berarti tidak punya ternak nggak punya, sawah nggak punya, ya kan? Terus artinya apa? Anak-anak yang ditinggalkan oleh suamiku ini untuk menghidupi, untuk berkhidmat, ngurusi dirinya sendiri aja belum bisa. Mau makan yang dimakan nggak ada, mau minum yang diminum tidak ada. Ini kalimatnya. Wa khasyitu ayakulahumul ad-dabu'u katanya. Dan aku khawatir nanti anakku ini akan dimakan hewan buas. Ya, kalau mungkin yang lain kelaparan karena dia nggak bisa melindungi dirinya. Ya, zaman dulu kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan di masa itu. Artinya kalimat yang disampaikan oleh perempuan ini kepada Amirul Mukminin itu adalah kalimat yang penuh iba, ya, simpati, empati, agar kemudian mendapatkan simpati, empati dari khalifah tadi itu. Ya. Wa ana bintu Khufaf katanya, dan aku ini adalah bintu Khufaf ibni Ima al-Ghifari. Ya, aku ini adalah putri Khufaf ibni Ima al-Ghifari katanya. Nah, ini siapa Khufaf? Khufaf itu adalah sahabat yang terkenal. Khufaf ini. Ada yang mengatakan walahu wali abihi wali jaddi suhbah. Khufaf, kemudian ayahnya dan kakeknya itu semuanya sahabat. Coba bayangkan, ya. Dan ini yang ngomong ini anaknya Khufaf, anaknya sahabat. Berarti apa? Kemungkinan dia ini adalah sahabat junior, ya kan, sahabat junior, karena hidup pada zaman Umar bin Khattab, gitu.
Ini diceritakan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, hakahu Ibnu Abdul Bar, ya, di dalam kitab Fathul Bari. Qala Abu Umar fi tarjamati khifaf, ya, khifaf ini dijelaskan, diterjemahkan, disyarah oleh Abu Umar, yuqalu lahu wa li abi wa li jaddi suhbah. Ya, wa qad thabata fi sahih Bukhari an Umar. Nah, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Umar, mayadulu ala anna libni khufaf suhbah. Ibni Khufaf ini artinya perempuan tadi itu, ya, itu juga berarti dia punya hubungan persahabatan dengan Rasulullah. Artinya bahwa dia sendiri itu adalah sahabat, meskipun masuk dalam kategori sigharu sahabah, bukan kibaru sahabah. Ini. Maka kemudian beliau mengatakan, ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Waqad syahida abi, ayahku telah menjadi saksi Al-Hudaybiyah, Hudaybiyah, perang. Jadi Hudaybiyah itu tidak terjadi perang, ya, karena pada waktu itu Rasulullah datang pada saat umrah Hudaybiyah, itu umrah pada tahun yang ke-6, ya, tahun ke-6 Hijriah, itu umrah Hudaybiyah. Ketika itu orang-orang munafik tidak mau ikut. Kenapa? Umrah Hudaybiyah ini umrah yang beresiko. Kenapa beresiko? Karena orang Islam, dalam hal ini Rasulullah dan negara Islam di Madinah itu belum ada perjanjian damai dengan kafir Quraisy di Mekah. Sementara ketika itu kafir Quraisy di Mekah ini masih posisinya sangat kuat. Akhirnya apa? Orang-orang munafik itu nggak mau daripada beresiko. Akhirnya mereka tidak ikut dalam rombongan umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah itu dipimpin langsung oleh Rasulullah. Ya, mikotnya mengambil dari Madinah, Bir Ali, Dzul Khulaifah. Ya. Kemudian jumlah yang ikut pada waktu itu di dalam kitab Rawa'i, ya, fi Sirah yang ditulis oleh Syekh Aid Al-Qarni, itu disebutkan kurang lebih sekitar 3.000 yang ikut dalam umrah tadi. Jadi jumlah sahabat yang ikut dalam umrah Hudaybiyah itu diperkirakan sekitar 3.000. Ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, mereka berangkat dari Madinah itu nggak bawa apa-apa. Bahkan mereka itu sudah menyiapkan hadyu, sembelihan. Kenapa mereka menyiapkan sembelihan? Jadi kalau nanti skenario pertama nggak bisa, mereka umroh, mereka sudah menyiapkan akan membatalkan umrohnya. Nah, untuk membatalkan umrohnya kan mereka harus bayar dam, ya kan? Bayar dam. Maka mereka sudah siapkan itu, skenario-nya begitu. Nah, ternyata benar. Begitu sampai di Mekah, Rasulullah itu biasanya nyampe di Mekah itu malam. Ya, ada tempat yang menjadi tempat favoritnya Nabi di Mekah itu namanya, jadi perbatasan Mekah jadi perbatasan sebelum masuk kota Mekah itu ada namanya Ditua. Ya, Ditua ini adalah tempat yang di situ ada sumurnya, dan di tempat itu biasanya Rasulullah singgah malam itu. Kemudian setelah subuh, jadi Rasulullah itu mandi macam-macam di situ, membersihkan dirinya di situ, kemudian nanti baru melanjutkan perjalanan masuk ke kota Mekah itu pagi. Itu yang dilakukan Rasulullah, ya. Nah, itu yang terjadi pada waktu itu. Tapi yang terjadi kemudian apa? Belum sampai Rasulullah mau melanjutkan perjalanan, pasukan Khalid bin Walid itu siap dengan senjatanya menghadang Rasulullah dengan rombongannya tadi. Akibatnya apa? Umrah Hudaybiyah gagal dilakukan. Ini peristiwa Hudaybiyah. Lalu kemudian Rasulullah karena posisinya sedang pakai pakaian ihram, sudah niat umrah. Pertanyaannya, masa mau perang? Kan nggak boleh. Pakaian ihram, ya, niat umrah, terus jajak perang, ya kan? Padahal nggak bawa senjata, cuma bawa kambing. Masya Allah. Akhirnya apa? Rasulullah mencari jalan atau celah untuk menghindari terjadinya peperangan atau pertumpahan darah tadi. Akhirnya kemudian Rasulullah beralih dari situ, Ditua tadi itu, menuju ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu posisinya ada di luar Mekah juga pada waktu itu, jalan menuju ke Madinah. Nah, di Hudaybiyah itulah kemudian Rasulullah mendirikan tenda. Rasulullah mendirikan tenda karena belum tahu berapa lama di situ, tapi masih pakai pakaian ihram. Masih pakai pakaian ihram.
Kemudian Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan, ya kan, mengutus Utsman bin Affan untuk menemui orang-orang Quraisy agar diizinkan menjalankan umrah. Tapi yang terjadi apa? Utsman bin Affan malah justru ditahan. Sampai informasi itu kepada Nabi bahwa Utsman bin Affan ditahan, maka kemudian Rasul mengumpulkan para sahabat di bawah pohon, ya, yang kemudian dikenal dengan Baiat Ridwan. Nanti itu diabadikan dalam Al-Qur'an, ya. Itu. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan laqad radallahu 'anil mu'minina ityubayyunaka tahta syajarah. Itu ayat yang dikemukakan dalam Al-Qur'an untuk mengadopsikan peristiwa tadi. Allah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka membaiat kamu di bawah pohon. Nah, itu di dalam baiat Ridwan tadi. Mereka berbaiat kepada Nabi, pokoknya sumpah setia sampai tetes darah penghabisan. Kalau nanti sampai Utsman tidak kembali, mereka akan menuntut, ya, balas terhadap apa yang mereka lakukan itu. Tapi kemudian baiat Ridwan ini sampai ke telinga orang Quraisy, akhirnya orang Quraisy mengutus utusan untuk berunding. Maka terjadilah kemudian, pendek kata, terjadilah apa kemudian disebut dengan suluh, perjanjian damai yang disebut dengan suluh Hudaybiyah. Kenapa disebut suluh Hudaybiyah? Karena tempatnya di Hudaybiyah. Jadi peristiwanya seperti itu. Nah, ini peristiwa Hudaybiyah. Waqad syahida abi al-Hudaybiyata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ikut di Hudaybiyah itu orang-orang pilihan. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu nggak ikut. Makanya ketika disebut peristiwa Hudaybiyah, Umar bin Khattab respect. Karena nanti ada peristiwa berikutnya, kita pernah sampaikan dalam perang Khaybar. Pada saat perang Khaybar itu, orang munafik gak boleh ikut. Ada ayat yang melarang Nabi untuk menyertakan mereka karena mereka tidak ikut dalam peristiwa Hudaybiyah. Lah kok enak? Hudaybiyah gak ikut tapi Khaybar mau ikut. Meskipun Khaybar itu perang. Kenapa? Karena Khaybar itu banyak ghanimahnya, banyak rampasan perangnya. Sementara Hudaybiyah tadi itu kan garing misalnya gitu ya, garing, nggak ada apa-apanya, pengorbanannya, resikonya, masya Allah. Nah, ini yang terjadi. Maka peristiwa Hudaybiyah itu luar biasa. Nah, fawaqafa ma'aha Umar, maka kemudian Umar berdiri, ya, bersama. Jadi fawaqafa ma'a Umar walam yamdi, Umar tidak bergerak dari tempatnya itu, berdiri, berada di samping perempuan tadi. Summa qala marhaban marhaban, kata Umar, ya. Umar bin Khattab mengatakan marhaban marhaban, itu binasabin qaribin. Nah, ini kalimat Umar, binasabin qaribin, nasab yang dekat, karena sama-sama sahabat, anaknya sahabat. Dan ini bukan sahabat sembarangan, karena sahabat yang masya Allah, gitu. Summa insarafa, kemudian Umar, ya, insarafa ila ba'irin dhahirin. Umar kemudian beranjak menuju ke, ada satu, ya, ba'irin dhahirin, jadi unta, yang unta itu punggungnya kuat, ya, ba'irin dhahirin. Karena merebutan fidari, unta itu sedang diikat di rumah. Fahamala alaihi, kemudian Umar membawa, ya, unta tadi. Di atas unta itu diberi apa? Ghirarata ini. Ada dua ghirarah. Ghirarah itu adalah wadah. Jadi wadah, jadi kanan kiri, ya. Kalau kita kan bisa bayangkan, ya, unta itu kan punuknya itu kanan kirinya itu ada wadah yang kemudian diisi oleh Umar. Itu yang disebut ghirarata ini. Malah umat ta'aman. Kemudian wadah itu dipenuhi oleh Umar makanan, ya. Wa ja'ala, dan kemudian Umar menjadikan bainahuma, di antara keduanya, maksudnya kanan kiri tadi itu, nafaqatan, diisi, ya, makanan, diberi nafaqah, wasiyaban, ada pakaian-pakaian di situ, wala khitamahu, kemudian Umar mengambil pelananya tadi itu, ya, diserahkan kepada si perempuan tadi itu, sumaqala iktadihi, ya, falan yafna, maksudnya kamu tuntun unta itu, dan falan yafna, maksudnya sekali-kali nggak akan habis, maksudnya cukuplah itu, hatta ya'tiyakumullahu bi khairin, sehingga Allah mendatangkan kebaikan kepadamu. Ini cara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala rajulun ya Amirul Mukminin,
Ada seorang laki-laki yang ketika itu ada di samping Umar mengatakan, aksarta laha, kenapa kamu terlalu banyak ngasih kepada dia ini? Laki-laki ini mengatakan, Anda itu terlalu banyak ngasih kepada dia. Faqala Umar, sakilat ka ummuka. Ya, ini bahasa ya agak kasar sebenarnya. Ya, sakilat ka ummuka. Ya, syahid abuha, bapaknya itu sudah ikut dalam Hudaybiyah, al-Hudaybiyah. Ma'an Nabi, bersama Rasulullah. Wallahi demi Allah, inni la'ara abahadihi wa akhaha. Aku demi Allah melihat ayahnya, orang ini, perempuan ini, dan saudaranya, kedua saudaranya, ya, atau saudaranya perempuan ini. Waqad hasara hasnan zamanan faftahna lahu summa asbahna nastafi'u suhmana fihi. Ini kalimat yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi bagaimana orang tuanya dengan saudaranya pada waktu itu, ya, ikut mengepung benteng, artinya punya peristiwa sejarah kepahlawannya itu ada, dan Umar melihat itu, sama-sama menjadi saksi. Terus sekarang anaknya kondisinya kayak begini, kita biarkan. Nah, ya, Masya Allah, kata Umar, masa bisa kita melakukan itu? Ya, nah ini, jadi karena itu kata Umar, summa asbahna nastafi'u, kemudian kami sekarang memenuhi, ya, suhmanana fihi. Jadi apa yang menjadi saham, ya, kami, apa menjadi bagian kami itu untuk ini. Jadi ini gambaran tentang bagaimana tanggung jawab, gambaran bagaimana tentang kepekaan seorang khalifah tadi, dan bagaimana kesadaran beliau, apalagi kalau orang itu punya hubungan persahabatan dengan Rasulullah, punya hubungan persahabatan dengan beliau. Nah, jadi ini Bapak Ibu dan saya sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, ya, tentang bagaimana generasi-generasi terbaik di masa lalu memberikan keteladanan pada kita yang luar biasa. Jadi semoga kita bisa mengambil ibrah dari pelajaran tadi, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, sampai di sini karena kita sudah masuk waktu syuruk, ya, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.